Oke, teman-teman selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 27 Oktober 2021. Saya yang sudah lama tidak mengupdate technical update untuk altcoin, Bitcoin dan barang-barang yang saya sukain. Kali ini akan memberikan update untuk teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS Trade, tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group seperti itu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang intinya juga menawarkan titip dana trading. Oke, teman-teman, sudah cukup lama ya, saya tidak update untuk ini, technical update ya. Sebenarnya ya saya masih trading juga teman-teman di beberapa saham, di beberapa ini altcoin ya. Mungkin karena nggak sempat bikin video saja karena agak sibuk kemarin. Jadi sekarang saya akan coba untuk update untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu ya IHG-nya. Kita akan tengok dulu cryptocurrency-nya teman-teman, Bitcoin-nya seperti itu ya. Karena saya biasa ngomong IHG jadi ini ngomongnya seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ini untuk Bitcoin ya. Update terakhir saya untuk Bitcoin itu kayaknya di kisaran di sini ya. Di sini ya, kisaran sini. Udah cukup lama berarti ya. Waktu itu kan memang ketika Bitcoin itu ngedip sampai 50 dan dia bisa di atas 38, bisa di atas 50. Saya bilang bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Bitcoin karena pergerakannya seperti itu, hanya sampai 50 retracement koreksi itu adalah wajar, dan setelahnya dia bisa naik di atas MA200, bisa naik di atas 38 retracement, bisa naik di atas 23 dan tembus high-nya. Terus kemudian ketika dia untuk ini Bitcoin ini menembus high-nya, maka target berikutnya adalah di sini udah kecapai, di 68 juga udah kecapai. Walaupun saat ini terkoreksi lagi, ya. Di 64.000, 64.800-an itu sudah ditembus di sini, terus dia terkoreksi. Terkoreksi dia ada ini ada support candle. Kita lihat support candle-nya dia di sini. Ini ada support candle. Saat ini dia berada untuk Bitcoin-nya berada di support candle. Untuk harga dari Bitcoin sendiri tadi sudah hampir menyentuh support pertama yang sebelumnya menjadi resistan. Yang sebelumnya menjadi resistan teman-teman, yaitu di sini ya, di kisaran 57 sekian ya. Ya memang dalam pergerakan tuh selalu seperti itu teman-teman. Naik ketemu resistan, kalau nggak kuat ya kemungkinan akan turun. Kalau misalkan nggak kuat lagi ya tentu akan mencari support-support di bawahnya. Jadi untuk saat ini untuk support dari Bitcoin itu ada di 57.300-an. Resistan berikutnya ada resistan candle di kisaran 63 sekian. Untuk Bitcoin dominan nih saat ini turun ya, kondisinya turun. Pernah tertingginya di 47. Nah, pada saat di 47 kemarin saya sempat bikin video bahwa mungkin akan terjadi alt season apabila Bitcoin nggak kuat naik dan altcoin, maksud saya Bitcoin dominance turun. Nah, untuk saat ini sebenarnya udah berapa hari nih ya, seminggu ini untuk Bitcoin dominan turun, tetapi hari ini dia naik lagi teman-teman. Dia naik lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Apapun yang terjadi kita coba. Saya sih fokusnya lebih ke altcoin teman-teman. Nah, yang pertama yang akan saya bahas koreksi dari Bitcoin. Bitcoin hari ini kan koreksi ya. Koreksi dari Bitcoin ini mempengaruhi juga di altcoin. Di sini altcoin ini juga karena Bitcoin dominasinya tadi naik, ya sepertinya altcoinnya masih tertunda dulu untuk naik teman-teman. Di sini kemarin sebenarnya saya menimbang-nimbang ya beberapa altcoin utama nih saya timbang-timbang karena saya pengen memasukkan sebagian dana saham saya. Saya ada 3 akun saham, di mana satu akun saham akan saya pindah ke altcoin 10 besar atau 25 besar. Jadi saya mengincar-ngincar mana yang akan saya pilih. Nah, untuk Cardano ya ini sekilas teman-teman. Sekilas kita lihat hari ini dia ngebreak 50 dan dia langsung ngetes di 61. Nah, 61 ini penting teman-teman kalau teman-teman bisa memantau tadi atau bisa fokus ke Cardano. 61 ini adalah
titik penting ya di 1,799 dan hari ini kecape dan terus mantul teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tadi sudah fokus di sini, ini saat ini sudah mendapatkan kenaikan sekitar 10%. Jadi untuk Cardano untuk ARDA atau Cardano dia harus kembali lagi di atas 2,066, itu adalah resistan paling dekatnya, kemudian di atas 38. Ya, kalau kita lihat nih, untuk Cardano ini masih sangat suka bermain di area sini teman-teman. Jadi kenapa saya kurang begitu suka ngambil Cardano? Karena kondisi ini, karena sideways-nya cukup panjang ini ya. Akan menarik apabila dia overshoot sekalian ke bawah atau ngebreak ke atas. Nah, kemudian untuk XRP juga sama ya, dia ngebreak 38 retracement, tetapi dia ketahan, saat ini ketahan di MA 200, ketahan juga di MA 50. Padahal kalau dia ngebreak, misalkan ini daily candle-nya besok closing-nya nggak kuat di 38, dia ada target di sini teman-teman. Nah, di sini juga ada historic candle-nya dia di situ. Nah, untuk Matic, ini yang saat ini saya sangat sukai dan saya udah masuk teman-teman. Alasan saya adalah dia walaupun dalam tren kenaikan ini dia sempat sampai 61, istilahnya sempat jelek lah seperti itu sampai 61, tapi dia membaik naik ke 50, 38, ngetes ke 50, naik ke 23, kemudian ketemu resistan candle, ngetes lagi 23 dan hari ini dia ngebreak lagi. Ini saya masuk di Matic teman-teman ya, beberapa dana saham saya switchingkan ke Matic. Nah, Dogecoin di akhir-akhir ini kan untuk Shiba Inu kan aktif sekali. Dogecoin sendiri kemarin kan sempat ikut bergerak juga ya, teman-teman. Ikut bergerak juga. Cuman Doge ini dia ketemu ada resistan MA 200 yang sudah sejak 17 September dia belum berhasil break. Jadi perhatikan di MA 200-nya, di mana itu juga bersamaan dengan 38 retracement. Jadi dua resistan, 38 retracement dan MA 200. Nah, kalau misalkan Dogecoin ini bisa kuat di atas 38, ini baru sign bagus, tanda yang bagus seperti itu. Kemudian untuk EOS, nah EOS nih dari dulu pergerakannya ya nggak berbeda ya teman-teman, nggak beda-beda ya, istilahnya area area ini gitu loh. Kurang menarik pergerakannya. Ya dia sempat overshoot sampai 78. Saat ini mencoba naik tapi belum berhasil di atas 61. Kurang menarik pergerakan jadinya. Tiful juga terkoreksi ya. Tiful ini kan main bawah lah istilahnya seperti itu, main bawah. Tadi sempat nembus 50 hampir 38 tapi volatilitasnya tinggi sekali hari ini. Saya nggak tahu ada berita apa hari ini. Silahkan teman-teman yang tahu berikan komentar ada berita apa hari ini kok volatilitasnya tinggi. Ya sebenarnya bentuk dari Theta fuel ini bagus ya, ada uptrend price channel, tapi dia hari ini overshoot atas bawah. Tapi kembali lagi ke situ. Jadi mungkin kalau harganya naik nanti ketemu resistan dari uptrend price channel sekaligus 50 retracement. Oke, kemudian ZIL, teman-teman, ZIL. Oke, sebenarnya ZIL itu kemarin bagus ya. Dia di atas 38. Namun hari ini jadi agak liar pergerakannya seperti itu ya. Ya karena kepengaruh market juga ya. Kalau kita lihat ada satu price channel. Nah, di mana price channel ini juga dites sore ini. Dia tertahan di atas 50, masih oke. Nah, bagusnya lagi kalau ZIL bisa kembali ke atas 38 retracement. Dan nanti di resistan berikutnya di 23 itu adalah puncak dari resistan dari uptrend price channelnya. Nah, berikutnya adalah Shiba Inu, teman-teman. Nah, Shiba Inu, teman-teman yang ingat di video sebelumnya, saya udah bahas bahwa Shiba Inu ini ada satu bentuk symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle seperti ini, dan kalau misalkan kita lihat probability naik turunnya pada waktu itu adalah sama 50-50 di sini. Ketika dia ngebreak ya ke atas, probability-nya ke atas lebih kuat sih waktu itu. Ini kan udah break di sini.
targetnya ada di sini. Udah oke kecapai. Dan sebelumnya juga sudah saya bahas, kalau misalkan nggak kuat ke atas, maka ada kemungkinan juga dia ngebreaknya ke bawah atau di kisaran 61, 0,016. Wah, itu harga saya di bawah. Oke, yang akhirnya untuk Shiba Inu dia ngebreak ke atas karena memang waktu itu udah condongnya ke atas. Terus saya nggak bikin analisa lama sekali ya. Ditanya-tanya teman-teman, Pak analisanya gimana Pak untuk Shiba Inu? Shiba Inu sebenarnya kemarin saya bikin analisa tapi internetnya lambat sekali. Ya intinya Shiba Inu gunakan target ini, udah kelewat, ini udah kelewat juga. Dan sekarang tembus lebih tinggi lagi. Nah, gimana itu berarti target-targetnya? Kita bisa menggunakan Fibo ini yang lebih panjang. Kita gunakan Fibo yang lebih panjang ini. Ya, terus kita aktifkan di 161 aja dulu. Kita okein. Kalau dari sini sih dia ada target ke 75 teman-teman. Kan di 50 adalah high-nya kemarin ya, kisaran 50. 75. Kalau kita lihat tarik dari trennya ini ya, itu Shiba Inu masih OTW ya teman-teman. Saya masih ada barang spot dan juga saya ada futuresnya. Futuresnya saya pakai untuk pada saat dia geraknya bagus baru saya pakai. Kalau enggak saya enggak. Ya kalau pas lagi cukup bagus saya cukup bisa membaca, saya akan pakai. Kalau enggak saya enggak. Hedera Hash Grab sama juga teman-teman. Ini barang sebenarnya tadi udah kemarin maksud saya udah di atas 38. Tapi hari ini dia kurang begitu bagus. Sebenarnya dengan kondisi penurunan yang cukup dalam hari ini. Ini peluang loh teman-teman. Peluang. Ini 23% dari puncaknya hari ini. Jadi teman-teman yang bisa nyerok di bawah hari ini ya pasti udah ketawa semua ya. Nah, DOT juga barang inceran saya. Pergerakannya bagus, sudah tembus dari high-nya. Nah, DOT berarti kalau udah tembus high seperti ini, teman-teman targetnya kan ini sudah kecapai kan. Target berikutnya dari DOT itu di sini ya. Nah, oke, ini barang bagus nih teman-teman. Nah, glitch juga. Glitch itu pernah saya bahas, ini barang bagus pergerakannya. Jadi tadi ada apa tadi ya? Matic, DOT, glitch ya. Shiba, ini barang-barang bagus nih. Ini udah all high. Shiba bagus. Waves, nah Waves ini dia saat ini ketahan di 38 retracement. Dia overshoot. Overshoot, dia kelebihan turunnya tadi. Nah ini Ethereum juga oke teman-teman sih. Cuman dia agak-agak rapat pergerakannya seperti itu. Biasalah altcoin blue chip kan seperti itu. Ini Algorand juga sebenarnya oke juga ya, antara 38 sampai 23. Dalam koreksinya dia masih dalam range ini 38 retracement sampai 23. Tapi ini terkoreksi overshoot semua. Di kripto itu saya likuidasi satu akun saham saya masukkan ke kripto karena kesempatan saya untuk trading itu terbuka luas. XLM barang ini udah bagus sih sebenarnya. Di 23,6 retracement. Cukup rapat, artinya jadi agak membosankan. Nah, kalau kondisi membosankan seperti ini, tentu teman-teman kan nggak mungkin lah positioning banyak. Tetapi kalau dikasih murah, turun sampai 50 retracement ya, tentu teman-teman tergoda kan untuk beli. Apalagi dia udah mantul nih, seperti itu. Inilah yang saya bilang, peluangnya besar ketika kita memantau ada satu koreksi, nah kita dapat 9% minimal. Ya. Ini sih barang sekilas saja. Shiba sudah, BX sudah ya teman-teman. Terus VeChain ya. VeChain juga bagus. VeChain juga bagus ini barang. Ini kalau nggak ada koreksi hari ini bagus banget. Dia ada di atas 23 retracement. Ini barang bagus. Jadi tadi Matic. Kemudian apa tadi? Matic, Dots ya, kemudian Glitch, oke, kemudian VeChain bagus, Shiba juga pastilah seperti itu. Nah, terus kemudian yang kemarin saya tradingkan, Solve gimana? Iya, ini barang volatilitasnya tinggi sekali. Di video sebelumnya saya pernah bahas ini barang ada polanya adalah triangle juga. Cuman kemarin agak
ngeprank ya teman-teman ya. Artinya begini loh, dia ngebreaknya ke atas dulu, tetapi setelah di atas dia bermain di resistan 23,6 nih nggak sampai kelewat. Jadi memang kadang itu untuk ngelihat bentuk seperti ini, kalau teman-teman trader breakout itu memang masuknya lebih baik di atas dikit. Jadi kayak di Shiba saya juga nggak bener-bener di breaknya, tapi bener-bener di atas resist di sini lah. Jangan sampai nggak kuat resist kita ngambil seperti itu. Nah, terus akhirnya kan dia turun nih sampai rentang sini saya nggak ngambil. Ya ada kisaran sini nih saya ngambil, saya sempat trading di sini, saya sempat trading. Nah di sini saya belum. Kita lihat dulu sampai di mana dia mulai melemah guyurannya seperti itu. Tetapi saran saya mesti hati-hati teman-teman. Katanya hari ini ada eventnya. Nah mungkin apakah eventnya sudah selesai, jadi orang sell on news, menjual ketika eventnya udah selesai seperti itu. Dan nanti mungkin ketika dalam berapa lama di collect lagi dan eventnya akan terjadi event lagi, mungkin akan pump lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini sudah cukup reda ya. Nah kita lihat dulu teman-teman, karena saat ini banyak pilihan barang lain yang lebih menarik, jadi mungkin orang tidak akan positioning di sini. Dan kita lihat juga untuk SOF ini juga not widely sold gitu, tidak terjual luas di banyak exchange ya, hanya di beberapa exchange saja. Nah kemudian nih GRT ini sekilas saya kemarin mantau sih sebenarnya, ya cukup menarik juga. Ini saya pantau kemarin, ini daily-nya ya. Daily-nya kemarin kenapa saya pantau, karena dia keluar dari resistan pertama, tapi hari ini dia kepengaruh juga. Sama ya. Ini saya masih berkenalan lah istilahnya seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.